Allah sendiri berkata, aku akan mengadakan perjanjian baru kepada bangsa Israel. Melalui siapa? Bangsa Yehuda. Makanya Mesias itu suku Yehuda. Banyak sekarang yang mengatakan, perjanjian baru itu buatannya pendeta. Itu buatannya imam, bapak-bapak gereja. Padahal mereka tidak baca Yeremia 31 ayat 31. Allah sendiri yang mengatakan adanya perjanjian baru. Itu sebabnya Kristus mengatakan, jika kamu membaca perjanjian lama, engkau akan tahu bahwasannya seluruh kitab Musa itu menulis tentang aku. Hanya terdapat bayang-bayangnya saja. Kok iman Kristen itu iman yang ribet ya? Kalau kamu hanya membahas teologimu dengan yang gampang-gampangan, mohon maaf, artinya Tuhanmu adalah Tuhan yang gampangan. Imanmu adalah iman yang gampangan. Iman Kristen bukan iman yang gampangan. Dalam Matius 28 ayat 18-20, amanat agung Kristus dikatakan, ajarlah mereka segala sesuatu. Segala sesuatu, artinya ciri-ciri orang Kristen itu adalah belajar. Enggak belajar, jangan ngaku orang Kristen lah. Iya. Ya. Jadi kalau cuma mau sebatas, oh saya maunya yang gampang-gampangan aja, jangan jadi orang Kristen, jadi batu sandungan. Orang ngomong, oh Tritunggal itu Tuhannya 3, masa Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Kalau ketika saya membahas tentang Tritunggal, saya selalu membawa pandangan dari 3 gereja arus utama. Ya, dari gereja Katolik, gereja Ortodoks, dari gereja Protestan. Kenapa saya harus bawa dari pandangan ketiga gereja ini? Saya mau tunjukkan kepada penonton dari ketiga pandangan gereja arus utama ini, yang manakah yang mengatakan Tritunggal itu 3 Tuhan? Ternyata tidak ada satupun. Analogi yang paling tepat menjelaskan Trinitas itu adalah tubuh manusia itu sendiri. Saya punya tubuh saya, jiwa dan roh saya. Atau saya bilang suara saya. Ketika orang mendengar suara saya, itu tidak mungkin tidak saya. Tapi bukan daging saya. Tapi ketika saya melakukan penghujatan dengan suara saya, apakah suara saya saja yang ditangkap polisi? Daging saya tidak? Ya pasti ditangkap. Kenapa? Karena satu. Karena satu, suara saya mewakili daging saya. Ketika kamu mengaku kamu adalah orang Kristen, terkhusus anak muda ya, kamu mengaku kamu orang Kristen, jangan ke gereja hanya sebatas pamer pacar, pamer pakaian, pamer harta, seperti ajang apa yang menjadi fashion ya. Enggak seperti itu. Tetapi ada hal yang paling esensial, paling penting. Yang pertama, kamu datang ke rumah Tuhan, kamu menghadap Dia, penguasa di atas segala penguasa. Yang kedua, ketika kamu meyakini Dia sebagai penguasa di atas segala penguasa, bagaimana pengakuanmu sungguh-sungguh ketika orang bertanya tentang penguasamu? Apakah kamu berani menyangkal penguasamu? Tentu tidak. Maka dengan cara apa? Mengenal Dia. Bukan hanya tahu ya. Orang Kristen bukan hanya tahu siapa yang dia sembah, tapi harus kenal siapa yang dia sembah. Dan dari situlah belajar ini sangat penting. Tidak mau belajar bukan ciri-ciri orang Kristen. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya Elia Myron di program 3 Hari Channel. Nah, di program 3 hari ini kita berbicara tentang keunikan dan hal-hal yang banyak, hal-hal yang benar tentang siapakah Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam artian channel 3 hari ini berdiri untuk menuntun kita kepada pengenalan yang benar akan Tuhan kita Yesus Kristus dan juga karya dan apa yang Dia lakukan untuk kita. Nah, pada hari ini seperti sebelum-sebelumnya juga kita mendengarkan kesaksian dari banyak narasumber yang luar biasa bagaimana Tuhan bekerja atas hidup mereka. Nah, hari ini kita juga kedatangan seorang apologet muda yang mungkin beberapa dari teman-teman juga sudah tahu, beliau sering sekali aktif di TikTok untuk kemudian mengajar dan memberikan pengajaran tentang iman kekristenan ya. Kita hari ini bersama dengan Son of Seraphim. Selamat siang Seraphim. Selamat siang. Terima kasih udah datang di podcastnya kita. Nah, hari ini kita mau tanya-tanya nih dan kita ingin tahu banyak hal. Sebelum kita berdiri atau membahas tentang apologetika, kita mau tahu banyak nih tentang apa sih yang mendorong Seraphim itu untuk melayani di dunia apologetika. Apa yang membuat Seraphim sebagai seorang muda itu mau melayani di apologetika? Ya, yang melatar belakangi saya pertama kali sebenarnya ketika saya masih duduk di bangku SMP ya. Saya belajar dulu sedang marak-maraknya perdebatan itu di Facebook. Ada grup Facebook dan saya lihat bagaimana minimnya literasi anak muda Kristen ini. Lalu saya pun menggabungkan diri ke dalam grup itu ingin mencoba mendebat tetapi dengan kemampuan yang terbatas. Nah, sering sekali saya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Sehingga saya melihat, oh ini adalah kelemahan orang Kristen terkhusus anak-anak mudanya.
Kalau untuk yang senior-senior mungkin tidak seberapa ya, kalau dulu ya tidak sepopuler sekarang. Nah, jadi saya ingin ya, kalau bukan anak muda ini, bukan muda-mudi Kristen ini lagi yang mendukung imannya, siapa lagi nantinya? Ya. Kalau tidak ada pengganti dari senior-senior ini. Itu sebenarnya latar belakang utamanya. Oke, jadi yang nge-trigger Serafim untuk kemudian berapologetika karena memang dulu pernah bergabung ke grup itu, apologetika di Facebook, kemudian melihat adanya apologetika begitu. Nah kemudian sejak kapan mulai masuk ke TikTok kalau boleh tahu? Saya aktif di TikTok itu kurang lebih mungkin 2,5 tahun yang lalu. 2,5 tahun lalu. Iya. Apa yang membuat pada akhirnya gabung ke TikTok? Saya lihat TikTok ini adalah satu platform yang benar-benar jangkauannya luas ya, terkhusus anak muda. Jadi mungkin wah ini tempat yang sesuai nih. Dan ternyata ya puji Tuhan respon yang diterima oleh muda-mudi umat Kristen khususnya ya ini sangat positif. Jadi itu membuat saya ya terus lanjut. Sejauh pelayanan apologetika dari, tapi sebelumnya boleh tahu Serafim usia berapa sekarang? Sekarang saya 23 tahun. 23 tahun, waduh, oke. 23 tahun sudah melayani Tuhan di dalam dunia apologetika. Apa sih yang paling sulit mungkin dalam apologetika terhadap anak muda saat ini yang sejauh yang Serafim alami dalam apologetika? Yang paling sulit sebenarnya ya mengajak sih ya. Mengajak apalagi tidak bisa dipungkiri mungkin ini kalau dalam beberapa kasus ya ketika kita mengundang teman-teman yang lain mungkin seusia saya ketika membahas hal-hal mengenai iman seperti ini nggak semua tertarik. Walaupun kita memiliki data yang cukup kuat ya, kita punya data, kita punya deskripsi yang jelas, tapi memang tidak ada minat. Dan itu yang saya rasa perlu dibenahi dalam diri muda-mudi Kristen khususnya. Dalam artian tidak memiliki minat atau ketertarikan terhadap topik-topik seperti ini ya. Iya. Menurut Serafim apa sih yang menjadi dampaknya apabila anak muda ini tidak tertarik atau tidak memiliki minat untuk belajar lebih tentang imannya? Yang paling umum saya temukan itu ya murtad. Murtad ya, artinya meninggalkan kekristenan. Meninggalkan kekristenan. Yang kedua itu gampang terpapar dengan pemahaman yang aneh-aneh ya, dalam tanda kutip sesat seperti itu. Lalu yang ketiga, jadi banyak juga yang jadinya hanya diam di dalam iman Kristen tapi sebenarnya tidak tahu kenapa dia menjadi seorang Kristen. Landasannya apa? Kamu ini menjadi orang Kristen kenapa dan mengapa? Mereka tidak tahu. Oke, yang ketidaktahuan itu pada akhirnya bisa membuat mereka murtad ya. Murtad. Tapi sejauh yang Serafim alami, se-urgent apa sih, sedarurat apa sih anak muda ini harus belajar. Kamu harus tahu nih iman nih. Seperti apa yang Serafim lihat dalam dalam lingkungan apologetika ini. Bagaimana sedarurat apa anak muda ini perlu belajar ya, sejauh yang Serafim pernah lihat. Kalau yang dari cara saya sendiri misalnya yang saya lihat mungkin anak-anak muda yang lain kurang melakukan atau kurang minatnya ya. Ketika dia menjadi seorang Kristen, ya, kamu kenapa jadi orang Kristen itu udah pasti harus ya yang pertama. Harus tahu ya. Ya, itu harus tahu. Yang kedua, kenapa kamu mau bertahan di iman Kristen? Apa yang membuat kamu cukup yakin terhadap imanmu yang sekarang? Yang ketiga, ketika ada orang yang bertanya terhadap imanmu, kamu bisa mempertanggungjawabkan tidak? Nah, ini kan kembali kepada Apolo 3, 1 Petrus 3:15, Apologi 3 ya. Nah, lalu yang keempat, ya. Kebanyakan anak muda sekarang melihat agama itu mungkin hanya sebatas identitas belaka, tetapi tidak benar-benar mengaplikasikan dalam kehidupannya atau menunjukkan jiwa-jiwa Kristiani. Ini sangat bahaya. Kelihatannya sepele tapi bahaya. Oke. Kalau pertanyaan yang sama ditujukan kepada Serafim, apa sih yang membuat Serafim menjadi seorang Kristen? Itu apa yang akan Serafim jawab sebagai ya anak muda juga begitu? Yang membuat saya tetap bertahan di iman Kristen ya. Yang paling utama ada 2 poin. Yang pertama, bagaimana Allah itu bekerja dalam hidup saya. Yang kedua, bagaimana bukti-bukti Alkitab itu bisa dilihat dari sejarahnya. Ini yang sangat saya cintai. Oke. Nah, bagaimana Allah bekerja dalam hidup Serafim hingga pada akhirnya mau percaya dan bertahan hingga hari ini? Beberapa kali ya, mungkin bisa dikatakan hidup saya itu latar belakang saya cukup dark, keluarga juga bukan keluarga yang religius ya. Waktu saya duduk di bangku SMP juga banyak orang yang mengguna-guna saya. Lalu saya sering
kerasukan dan lain-lain, tapi Tuhan selalu sembuhkan. Puncaknya ketika sekitar 2,5 tahun lalu, ya ketika pertama kali saya menginjakkan kaki di Pulau Jawa, dari tante saya sendiri, ya itu mendoa-doakan lah ya, mendukuni ya kalau istilahnya sana ya. Ketika saya sedang aktivitas seperti biasa berapologet, ya saya merasa sakit ya, lalu saya memuntahkan darah. Memang dia pernah bilang, kamu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi kalau keluar dari rumah saya. Dalam waktu jangka 1 tahun kamu akan meninggal. Kamu akan muntah-muntah darah. Lalu saya langsung keingat, wah apakah benar seperti ini? Nah tapi ini saya rahasiakan, saya nggak kasih tahu ke keluarga saya. Beberapa orang teman-teman di TikTok memang tahu. Dan Tuhan masih bantu saya pada saat itu hingga hari ini. Bagaimana Tuhan membantu? Apa titik poin yang Serafim lihat pada akhirnya Serafim bisa mengatakan, ini nih Tuhan sedang bantu aku gitu. Apa yang terjadi pada saat itu? Pada saat itu saya nggak punya keluarga ya di tanah perantauan. Saya sendiri, hidup sendiri. Pada saat itu ya, saya juga tidak bekerja pada saat itu. Benar-benar lalu lantang. Untuk pengobatan ke rumah sakit juga tidak memiliki biaya. Nah, ketika ada teman-teman yang mengumpulkan dana untuk melakukan pengobatan saya, ketika saya melakukan cek ke rumah sakit, dokter bilang, oh kamu akan stroke. Dia bilang seperti itu. Lalu bagaimana dok? Ya kita doakan saja. Terus di situ sebenarnya saya cukup down ya. Tapi saya percaya, saya bilang sama Tuhan seperti ini dalam hati saya, Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup. Dukun-dukun itu tidak akan menyentuh saya tanpa izin-Mu. Dan ini bukan sekali 2 kali saya rasakan semenjak saya dari SMP, SMA, baru tamat SMA sampai di sini Tuhan, itu semua karena Engkau. Dan puji Tuhan pada saat itu ya dengan keterbatasan dana yang ada ya, saya nggak ada melakukan terapi dan lain-lain. Ya pengobatan juga nggak ada ya, karena hanya sebatas cek mengatur pola makan. Ketika saya melakukan cek ke rumah sakit, dokter bilang, oh kamu udah sembuh ya. Karena pada saat itu juga didiagnosa jantungnya bermasalah, pernapasan saya bermasalah. Nah setelah dicek, dokternya juga kaget, loh kok sudah sembuh? Serius dok, sudah sembuh? Sudah sembuh. Dan itu yang saya pegang sampai hari ini, sampai bukti hasil pengecekan dari rumah sakit saya pegang. Walaupun mungkin orang berpikir ini seperti lebay sekali ya, tapi ini terkhusus untuk saya pribadi, ini adalah bukti yang bisa saya pegang sampai saya selesai di dunia ini nanti. Inilah bukti yang Tuhan tunjukkan sama saya. Saya yang sendiri ya, saya langsung ingat apa yang dikatakan dalam kitab Mazmur, walaupun ya keluargaku meninggalkan aku, namun Tuhan tetap menyambut aku. Pada saat itu juga Tuhan menyambut saya. Oke. Berarti memang ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan Serafim yang pada akhirnya melihat bahwa ya memang Tuhan bekerja dalam hidup kita. Itu yang membuat pengalaman pribadi itu yang membuat bertahan tetap sehingga hari ini. Benar. Lalu tadi kan di poin yang kedua Serafim mengatakan bahwa bukti-bukti Alkitab itu bisa dilihat hingga sekarang. Misalnya itu pada hal yang seperti apa itu yang bisa dibagikan kepada kita? Bukti-bukti yang seperti apa? Ya, misalnya ketika Alkitab menyebut tokoh-tokoh di dalam Alkitab ya, selain dari faktor teologis, kalau kita mengatakan kitab suci ini kan tidak diakui di luar komunitas kita. Ya. Nah, ketika kita tutup dokumen kita ini ya, dari dokumen dari komunitas kita buka dokumen yang umum, yang tidak berkaitan dengan kekristenan ya. Ternyata ini ada. Misalnya Pontius Pilatus yang disebut di dalam iman Kristen. Yang ini sering saya tanya kepada anak muda. Kenapa dalam pengakuan iman kita menyebut nama Pontius Pilatus? Apakah dia memiliki hakikat keselamatan dalam iman Kristen? Tentu tidak. Tapi itu adalah faktor sejarah yang ditekankan dalam iman Kristen. Sehingga akhirnya saya perhatikan ya, saya belajari mengenai iman Kristen dengan sejarah-sejarah yang ada. Oh ternyata apa yang disampaikan di dalam Alkitab itu sesuai dengan apa yang ada di sejarah. Kalau misalnya ini hanya ada di dalam klaim iman kita, tetapi tidak tercatat di sejarah, apa bedanya dengan kisah kancil gitu loh? Dongeng, hanya dongeng semata-mata. Dan ini bukan 1-2, ya karena saya dulu kebetulan saya suka sejarah ya, karena saya dulu SMA jurusan IPS, saya suka sejarah. Jadi sejarah ketika saya berbicara iman Kristen, saya harus cari sejarahnya gimana. Yesus itu bagaimana? Apakah benar tokohnya ada? Lalu orang bilang iman Kristen seperti ini, apakah benar seperti ini? Perhitungan Natal dan lain-lain, banyak sekali, semua terbukti secara sejarah. Oke. Jadi memang apa yang ditulis dalam Alkitab itu bisa diverifikasi oleh bukti yang ada di luar Alkitab. Sangat bisa. Itu yang membuat Serafim tetap bertahan di dalam iman kekristenan. Tepat sekali.
Tapi apakah iman lain juga, misalnya dalam hal ini teman-teman kita yang sering berpolemik dengan kita dari abad ke-7, katakanlah begitu, apakah mereka juga punya hal yang sama seperti yang dimiliki oleh kekristenan? Saya tidak pernah melihat ya bahwasannya data mereka ketika menyerang iman Kristen itu berdasarkan fakta sejarah. Oke. Bahkan ketika saya melakukan beberapa kali perdiskusian dengan mereka, mereka mengatakan sejarah itu ditulis oleh yang menang, ya. Yang menang? Ya, selalu mereka sembunyi di balik kata-kata itu untuk mengingkari sejarah. Lalu kalau memang kita mengingkari sejarah, apakah sejarah yang bercerita tentang Yesus yang menjadi topik yang panas dari abad-abad terdahulu sampai sekarang ini, apakah hanya satu tokoh yang bercerita? Alkitab, misalnya dalam Alkitab saja, para rasul yang lain bukan hanya 4 penginjil ya, rasul yang lain juga bercerita tokoh yang sama. Begitu juga sejarah. Misalnya kalau dari catatannya Pontius Pilatus kepada Kaisar Tiberius, apakah hanya dia yang menulis tentang Kristus ini? Ternyata ada yang lain, gubernur misalnya Plinius yang muda, ya, lalu ada Flavius Josephus dan lain-lain. Apakah tidak ada kesamaan ditulis? Ternyata Ya, ada. Jadi bukan hanya satu. Kalau memang landasannya cuma satu, oke, saya akui iman kita nggak jauh beda dengan iman yang lain. Namun ternyata semua kronologi-kronologi yang ada di Alkitab ternyata tercatat secara sejarah dan bukan hanya satu saja. Kalau mereka mengatakan begini, sejarah ditulis oleh pemenang, mereka kan selalu beralibi di balik itu. Sejarah ditulis pemenang. Padahal kita lupa kesultanan itu lebih lama menguasai kekristenan loh. Betul. Ketika Bizantium itu jatuh, kekaisaran Bizantium itu jatuh, lalu dinasti Umayyah dan Kesultanan Ottoman itu, Sorban itu menguasai Konstantinopel. Tapi bahkan mereka tidak bisa kok mengubah sejarah itu dengan kuasa yang mereka miliki. Artinya kalau mereka bersembunyi di balik sejarah tulis pemenang, harusnya sejarah mereka lah yang benar. Ya. Tapi masalahnya mereka tidak bisa membuka sejarah kita. Benar sekali. Oke. Berarti hal ini memang kalau mereka bersembunyi di balik alibi bahwa sejarah ditulis oleh pemenang, mereka pernah menang atas kita, tapi mereka tidak mampu merubah itu. Ya. Gitu ya. Benar sekali. Tapi seberapa penting sih pembuktian sejarah terhadap iman? Kan ada mengatakan ketika saya bertanya kepada orang lain, ada tidak bukti sejarah tentang apa yang ada dalam imanmu? Mereka mengatakan, oh kitab kami kan bukan berbicara tentang sejarah, jadi itu tidak penting. Nah, seberapa penting sih sejarah ini di dalam verifikasi iman bagi seorang Serafim? Bagi saya sejarah sangat penting. Ketika saya berbicara tentang Alkitab, saya tidak akan jauh-jauh berbicara tentang sejarah. Karena kekristenan itu berlandaskan sejarah. Tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab itu tokoh-tokoh sejarah. Para bapak-bapak gereja, para martir-martir gereja pun itu tokoh-tokoh sejarah. Maka ketika kita mengatakan sejarah ini tidak penting dalam iman Kristen, dibuang semua, hancurlah iman Kristen. Lalu bagaimana kamu bisa yakin bahwasannya apa yang kau lakukan, apa yang kau imani, peristiwa apa yang kau baca di dalam kitab sucimu, apakah itu benar-benar terjadi atau hanya sebatas ada orang yang menulis yang membuat kamu seolah-olah ini benar-benar terjadi? Tidak bisa diverifikasi. Kembali seperti yang pertama tadi, ini dongeng. Dongeng. Oke. Nah, selain itu mungkin sejarah-sejarah memang kekristenan itu begitu unggul. Dengan semua yang kita miliki bisa membuktikan lain sebagainya, tokoh-tokoh yang disebutkan juga bisa kita verifikasi ke apa yang ada di luar daripada Alkitab. Benar. Tapi banyak orang yang tersandung dengan konsep ketuhanan kita. Mereka mengatakan, untuk apa sih Allah jadi manusia, kok Tuhan tuh 3 dan lain sebagainya. Sehingga ketika mereka tidak mengerti, mungkin saja memang tidak mau mengerti ya. Ketika mereka katakanlah tidak mengerti tentang konsep ini, itu mereka akan mengabaikan fakta sejarah yang begitu sempurna dalam iman kekristenan ini. Benar. Nah, bagaimana Serafim menjelaskan tentang ketuhanan dalam iman Kristen kepada mereka, misalnya dalam hal kaitannya dengan gimana sih kok Tuhan jadi manusia begitu? Bagaimana Serafim bisa jawab itu? Kalau saya biasanya ketika mereka bertanya kok Tuhan jadi manusia, saya harus tanya dulu mereka, apakah kamu sudah paham apa arti Tuhan? Karena kebanyakan mereka kalau ngomongin Tuhan, Tuhan ya Allah, Allah ya Tuhan. Tapi dalam iman Kristen kan tidak seperti itu. Tuhan bukan Allah, Allah bukan Tuhan. Karena ini dua yang berbeda. Allah bisa merujuk kepada hakikat, bisa juga merujuk kepada gelar. Tuhan adalah gelar kepenguasaan. Jadi kalau misalnya kita langsung anggap selesailah permasalahan itu. Kenapa kamu percaya Tuhan itu harus menjadi manusia?
ya kan? Nah, kita harus tahu dulu tujuan Allah menciptakan manusia untuk apa. Apakah Allah menciptakan manusia supaya kamu langsung meninggal usia 70 tahun. Kalau kamu usia 90 tahun, yang ini cuma 6 tahun. Kan tidak. Dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan manusia supaya berkuasa, menjadi penguasa, memiliki domain. Tetapi dengan satu syarat di Kejadian 2 ayat 17, jangan dekati pohon yang ada di tengah-tengah taman ini. Karena pada saat engkau makan atau pegang, pada saat itu jugalah engkau akan mati. Nah, jadi pada saat manusia diberikan pilihan untuk taat dan tidak taat, ternyata manusia memilih untuk tidak taat. Sehingga merusak kodrat manusia yang awalnya kekal. Nah, apakah Allah itu ketika melihat manusia ini rusak di dalam maut ini, udah dibiarkan begitu saja? Tidak. Makanya iman Kristen dikatakan iman yang kasih. Karena Allah itu Allah yang kasih. Kita bisa melihat ketika manusia diusir dari Taman Eden, sebelum diusir ada bulu hewan yang dijadikan pakaian. Artinya ada hewan yang dikorbankan. Itulah korban pertama. Itu ya. Ada darah yang ditumpahkan. Nah, setelah itu apakah ada lagi? Nah, Kristus di dalam perjanjian baru, di sini juga banyak orang Kristen yang kurang mudeng ya. Kristus di perjanjian baru itu disebut sebagai Adam yang kedua. Kenapa dia disebut Adam yang kedua? Apakah tidak cukup Adam yang pertama? Artinya dia datang sebagai pengganti Adam yang pertama. Untuk apa? Mengambil alih kekuasaan yang sudah rusak. Makanya Kristus turun ke dalam alam maut untuk apa? Mengambil kunci kerajaan maut. Makanya Bapak Gereja kita mengatakan penyaliban itu kan adanya pertempuran kosmik antara kerajaan terang dengan kerajaan gelap. Di mana pihak yang menang adalah kerajaan terang. Nah, penguasa dunia ya sebelum kedatangan Kristus itu disebut si jahat. Nah, ketika Kristus ini datang, dia mengambil alih kerajaan ini tadi. Maka dialah penguasanya dan dikonfirmasi di dalam Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Dan ini penting. Ya. Tapi mungkin orang-orang ngomong gini, apa sih itu kuasa kerajaan, kok Tuhan bertarung dengan maut? Itu bagaimana Serafim jawab? Kadang mereka ditanya ketika kita menginjili kan, Tuhan telah mengalahkan maut. Dan mereka mengatakan Tuhan kok berperang lawan maut. Bagaimana Serafim menjawab itu? Rasul Paulus mengatakan di dalam suratnya, andai kata Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah orang yang hidup di dalam Kristus Yesus. Ya, manusia kita sebelum kedatangan Kristus itu mengikuti citra Adam yang pertama yang sudah jatuh ke dalam dosa. Makanya manusia itu mengalami yang namanya maut. Upah dosa ialah maut. Jadi Alkitab itu sebenarnya menceritakan misteri kematian. Ini hebatnya Alkitab. Dia menuliskan misteri kematian. Nah, lalu untuk memulihkan kodrat manusia yang tadinya kekal lalu rusak menjadi maut, dan untuk kekal lagi tentu kita tidak bisa. Karena kita sudah rusak. Ya. Maka siapa yang tidak tersentuh oleh yang rusak ini? Yaitu Kristus Yesus. Makanya di dalam Yeremia 31 ayat 31 Allah sendiri berkata, aku akan mengadakan perjanjian baru kepada bangsa Israel. Melalui siapa? Bangsa Yehuda. Makanya Mesias itu suku Yehuda. Allah sendiri yang menjanjikan. Kan banyak sekarang yang mengatakan perjanjian baru itu buatannya pendeta, itu buatannya imam, bapak-bapak gereja. Padahal mereka tidak baca Yeremia 31 ayat 31. Allah sendiri yang mengatakan adanya perjanjian baru. Itu sebabnya Kristus mengatakan, jika kamu membaca ya perjanjian lama, engkau akan tahu bahwasannya seluruh kitab Musa itu menulis tentang aku. Hanya terdapat bayang-bayangnya saja. Kenapa harus ada bayang-bayang? Maksudnya apa sih bayang-bayang ini saja? Ya kalau kamu melihat saya, ya kamu melihat bayangan saja, melihat bayangan saya dengan melihat saya itu tidak sama. Kalau kamu melihat saya, ya ini saya adanya. Saya agak gemuk, cibi-cibi seperti ini. Tapi kalau kamu lihat bayangan saya, kamu belum tentu tahu bagaimana fisiknya saya. Ya. Nah, sama seperti Kristus datang, dia adalah pewartaan Allah itu sendiri yang tidak terjamah oleh yang rusak tadi untuk memulihkan kodrat manusia. Maka bapak-bapak gereja kita menjelaskan kita nanti ketika dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan mengikuti citra yang baru. Siapa? Adam kedua, yaitu siapa? Yesus Kristus. Ya artinya nanti di pengadilan ya Bapak itu tidak melihat kita tapi melihat Kristus yang di dalam kita. Karena kita mengenakan dia dilahirkan kembali dari air dan roh. Jadi teman-teman memang ya banyak orang salah mengerti bahwa kita ini mewarisi semua kerusakan dari Adam. Tapi kemudian kalau kita dalam Kristus kita menjadi manusia yang baru. Bukan dikatakan dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru kan. Tapi banyak loh orang nggak mengerti hal-hal seperti ini karena mereka mengatakan kok ribet sih dan lain sebagainya. Itu gimana pandangan
si Raffi menjawab itu? Ini pertanyaan yang kesekian kali. Kok iman Kristen itu iman yang ribet ya? Ya kalau saya sebenarnya ya kalau saya sering jawabnya sarkasme ya. Saya bilang gini, kalau kamu hanya membahas teologimu dengan yang gampang-gampangan, mohon maaf, artinya Tuhanmu adalah Tuhan yang gampangan. Imanmu adalah iman yang gampangan. Ya. Iman Kristen bukan iman yang gampangan. Ya, dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, amanat agung Kristus dikatakan, ajarlah mereka segala sesuatu. Segala sesuatu, artinya ciri-ciri orang Kristen itu adalah belajar. Enggak belajar, jangan ngaku orang Kristen lah. Iya. Ya. Jadi kalau cuma mau sebatas, oh saya maunya yang gampang-gampangan aja, jangan jadi orang Kristen, jadi batu sandungan. Kalau jadi orang Kristen, ciri-cirinya harus jadi orang yang mau belajar. Orang yang mau belajar. Itulah iman yang sejati. Nah ini ada juga pertanyaan nih yang mungkin buat orang tuh kesandung juga ya, tentang Tritunggal. Orang ngomong, oh Tritunggal itu Tuhannya 3, masa Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Nah itu gimana sih Raffi menjelaskan Tritunggal itu? Tritunggal ya. Ketika saya membahas tentang Tritunggal, saya selalu membawa pandangan dari 3 gereja arus utama. Ya, dari gereja Katolik, gereja Ortodoks, dari gereja Protestan. Karena banyak yang mengatakan 3 Tuhan, 3 Tuhan, 3 Tuhan. Kenapa saya harus bawa dari pandangan ketiga gereja ini? Saya mau tunjukkan kepada penonton dari ketiga pandangan gereja arus utama ini, yang manakah yang mengatakan Tritunggal itu 3 Tuhan? Ternyata tidak ada satupun. Tidak ada ya? Satupun tidak ada. Berarti Tritunggal itu bukan 3 Tuhan gitu ya? Bukan 3 Tuhan. Tapi di Alkitab kok ada Yesus, kok ada Roh Kudus, kok ada Bapa, itu apa sih maksudnya? Nah ini yang menarik ya. Kemahakuasaan Allah ya. Di dalam Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad ini adalah kesatuan yang unik, unity. Nah, hal ini juga dipertegaskan oleh Dr. Benjamin Sommer, seorang cendekiawan dan teolog Yahudi, bukan Kristen. Dan dia membenarkan konsepnya Kristen. Dia nggak mempermasalahkan konsep Trinitas atau Tritunggal. Kenapa? Karena konsep serupa ada dalam budaya Timur Dekat purba bangsa Israel khususnya. Nah, lalu ketika kita melihat ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus, itu bukan berbicara ada 3 pribadi yang berbeda atau 3 hipostasis, 3 hakikat yang berbeda. Ya, kita menyebut Tritunggal itu atau dengan istilah lainnya 3 pribadi, 1 hakikat, 3 hipostasis, 1 ousia. Yang menjadi permasalahan sekarang ini kan ketika ada Bapa, Bapanya di sorga. Sang Putra, Putranya lagi berdoa di bumi. Lalu satu lagi ada Roh Kudus, Roh Kudusnya dalam bentuk burung. Oh berarti ada 3, 1, 2, 3. Nah, kenapa hitungannya begitu? 1, 2, 3. Kenapa? Siapa yang suruh kamu menghitung? Makanya dalam frasa Latin dikatakan tres personae una substantia discreti non separati. Ketika kita paham ada kata non separati, itu udah nggak mungkin 3 Tuhan. Ya, non separati. Makanya 1 ousia, bukan 3 ousia. 1 hakikat. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dalam frasa Latin disebut imago Dei, maka analogi yang paling tepat menjelaskan Trinitas itu adalah tubuh manusia itu sendiri. Saya punya tubuh saya, jiwa dan roh saya. Atau saya bilang suara saya. Ketika orang mendengar suara saya, itu tidak mungkin tidak saya. Tapi bukan daging saya. Tapi ketika saya melakukan penghujatan dengan suara saya, apakah suara saya saja yang ditangkap polisi? Daging saya tidak? Ya pasti ditangkap. Kenapa? Karena 1. Karena 1, suara saya mewakili daging saya. Kekuasaan daging saya sama berkuasanya dengan suara saya. Sama berkuasanya dengan pikiran saya. Bedanya apa? Saya tidak maha hadir. Allah itu maha hadir. Maka ketika dia ada hadir di tengah-tengah umat manusia, bukan artinya dia nggak ada di sorga. Bukan artinya dia membelah diri jadi banyak, tidak. Justru ketika kita melihat ya bagaimana para rasul menjelaskan ketika kebangkitan Kristus. Kristus ini menampakkan diri kepada 500 orang lebih di waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda. Apakah artinya Yesus sekarang ada banyak? Kan tidak. Ini omnipresent. Allah kita Allah yang omnipresent, tidak terbatas ruang dan waktu. Kalau saya terbatas, kalau hari ini saya ada di Singapura, saya tidak mungkin ada di Jakarta. Tapi kalau Yesus misalnya atau Allah, kalau dia bisa datang di tengah-tengah umat manusia yang ada di Indonesia, bukan berarti tidak bisa ada di Amerika. Bisa, karena dia tidak terbatas ruang dan waktu. Apa sih ruang dan waktu itu bagi Allah? Itu dia yang menciptakan ruang dan dia waktu. Dia yang menciptakan, itu kan ruang lingkupnya manusia, bukan ruang lingkupnya Allah. Ya, Allah di luar ruang dan waktu. Allah di luar itu, betul. Iya.
Jadi orang tidak mengerti Tritunggal itu karena memang tidak mau belajar ya, Tidak mau belajar dan tidak mau tahu sebenarnya. tidak mau tahu. Kita sudah kasih tahu, tapi memang nggak mau tahu. Nah, apa yang mau Serafim sampaikan kepada anak-anak muda yang tidak mau belajar iman Kristen? Yang mungkin ya datang ke Kristen cuma mau ke gereja, cuma mau ibadah doang gitu. Contohlah Timotius. Timotius menjadi pemimpin di usia, ya para scholar Alkitab memprediksi usianya kira-kira antara 23 sampai 25 tahun. Dia anak muda yang menjadi pemimpin. Timotius aja bisa, kenapa kamu tidak bisa? Kalau dia bisa, kamu dan saya bisa. Ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan apologia ini adalah kewajiban semua umat Kristen sebenarnya. Ketika kamu mengaku kamu adalah orang Kristen, terkhusus anak muda ya, kamu mengaku kamu orang Kristen, jangan ke gereja hanya sebatas pamer pacar, pamer pakaian, pamer harta, seperti ajang apa yang menjadi fashion ya, nggak seperti itu. Tetapi ada hal yang paling esensial, paling penting. Yang pertama, kamu datang ke rumah Tuhan, kamu menghadap Dia, penguasa di atas segala penguasa. Yang kedua, ketika kamu meyakini Dia sebagai penguasa di atas segala penguasa, bagaimana pengakuanmu sungguh-sungguh ketika orang bertanya tentang penguasamu? Apakah kamu berani menyangkal penguasamu? Tentu tidak. Maka dengan cara apa? Mengenal Dia. Bukan hanya tahu ya. Orang Kristen bukan hanya tahu siapa yang dia sembah, tapi harus kenal siapa yang dia sembah. Dan dari situlah belajar ini sangat penting. Tidak mau belajar bukan ciri-ciri orang Kristen. Oke. Berarti anak muda ini harus mau belajar tentang imannya. Ya. Apa sih yang terpenting? Apa sih yang membuat menurut Serafim ini sebagai seorang apologet? Apa sih yang spesial dari Yesus Kristus itu? Wow. Apa yang membuat dia ini beda dengan apapun? Kan ada anak muda bilang semua agama sama aja. Jangan ngomong agamanya deh, tapi apa yang membuat Yesus Kristus berbeda dengan yang lain? Apa yang membuat Yesus Kristus itu berbeda? Tidak ada tokoh di dunia ini, siapapun dia, dari zaman purbakala sampai hari ini, yang sama seperti Yesus. Ya, ketika Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dia berasal dari Sang Bapa itu sendiri, yang sehakikat dengan Sang Bapa, mengajari para rasul mengenai ajaran yang ajaran yang baik ya. Kalau memang muda-mudi Kristen mengatakan, semua agama sama saja, coba bandingin aja deh. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan ajaran-ajaran di luar Kristen, apakah sama? Nggak bakal sama. Kalau memang mereka mengatakan sama, artinya nggak jujur. Samanya di mana? Ya. Kalau orang mengatakan begini, iman Kristen itu yang unik ya. Yang unik saya lihat itu, kalau agama yang lain atau iman yang lain mengatakan kamu berbuat baik supaya kamu selamat. Tapi iman Kristen ini, karena kamu sudah selamat, maka kamu harus berbuat baik. Jadi istilahnya kita nggak bisa menyogok Tuhan. Karena bagi saya kalau ada orang yang mengatakan, kamu harus berbuat baik supaya kamu selamat. Berarti kamu menyogok Tuhan dong. Kok Tuhan disogok? Berarti kamu memiliki sesuatu yang bisa kau berikan kepada Tuhan, yang dimana Tuhan tergila-gila dengan sesuatu ini. Sehingga memberikan apa yang kau inginkan. Nah, sedangkan di dalam iman Kristen kita diajarkan keselamatan dan sebagainya itu ada hak prerogatif Allah. Pengajaran juga begitu. Sama seperti yang Yesus ajarkan. Nah lalu, kita lihat tokoh Yesus ini, Tuhan Yesus Kristus, pengorbanannya, bagaimana cara dia mengorbankan, untuk apa dia datang, bahkan Rasul Paulus mengatakan dia mati, ketaatannya sampai mati di kayu salib. Apakah ada manusia yang setaat itu? Tidak ada. Kembali kepada konsep yang ketika tadi kita bahas mengenai Yesus sebagai Adam yang kedua. Ya. Adam yang pertama itu tidak taat, sedangkan Adam yang kedua ketaatannya bahkan sampai mati di kayu salib. Dan dia datang dari Bapa itu sendiri. Dia yang sehakikat dengan Sang Bapa itu sendiri. Ini istimewa dong. Artinya ini yang datang dari pihak Allah sendiri yang ingin menyelamatkan umat manusia. Bukan embel-embel ada seseorang yang sama ya, yang sederajat di bumi kepada manusia. Kamu dipilih untuk menyelamatkan jemaatmu yang ini. Tapi Yesus bukan seperti itu. Kedatangan Kristus itu adalah puncak dari kasih Allah itu. Ketika iman Kristen mengatakan iman Kristen adalah kasih, mana puncaknya? Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah bukti dari Allah yang kasih itu. Mungkin kita selama ini baca Yohanes 3 ayat 16, yuk, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat emas.
Tapi apakah benar-benar sudah paham mengenai ayat itu? Karena begitu besar kasih Allah. Artinya kalau kasih Allah nggak besar, apakah Sang Putra harus turun ke dunia? Nggak bakal. Justru saking besarnya kasih Allah itu tadi, maka Kristus adalah bukti dari kasih Allah. Apakah ada iman yang seperti ini? Ya. Tidak ada. Jadi itu yang membuat Yesus Kristus itu menjadi berbeda dengan yang lain. Ya? Sangat berbeda. Apa sih hal yang terpenting atau apakah sih yang menurut dari Serafim, apakah hal terbaik yang diperoleh ketika kita memutuskan untuk mengikuti Yesus? Apa hal yang terbaik, apa hal yang terbesar yang kita peroleh kalau kita ikut Yesus? Kamu disebut anak-anak Allah. Ini adalah sebutan yang wow ya. Ini hal yang luar biasa. Yang kedua, kamu mendapat kewarganegaraan kerajaan sorga. Ya. Yang ketiga, kita mendapatkan hak untuk bersatu dengan Allah, atau kalau di kekristenan timur itu menyebutnya berteosis ya. Bersatu dengan Allah, mendapatkan kodrat ilahi. Ya, kita mendapatkan kodrat ilahi bukan artinya kita menjadi Allah ya, karena saya yakin pasti bakal ada ya framing ini nanti ya. Kita mendapatkan kodrat ilahi, disucikan sebagaimana rupa Kristus itu tadi, kita pun hidup baru seperti Kristus yang dibangkitkan tadi menurut gambarannya Dia. Berarti iman kekristenan itu menawarkan hal yang paling tinggi Yang sebenarnya. paling tinggi. Artinya kita bisa berdamai bersatu dengan Allah itu kembali. Yes. Tidak ada sepertinya hal yang lebih indah daripada perdamaian dengan Sang Pencipta itu ya. Tapi Kristus telah memperdamaikan kita dan Dia satu-satunya yang memperdamaikan kita. Hanya Dia yang bisa. Berarti itu yang paling mahal yang diperoleh dengan mengikut Kristus ya. Puncak. Bagaimana dengan anak-anak muda yang fokus cari kekayaan, cari apa segala macam, jati diri dengan tinggalkan Yesus? Itu bagaimana menurut Serafim terhadap anak muda yang demi uang, demi harta, demi wanita, demi pria, mereka tinggalkan Yesus Kristus? Mungkin mereka berpikir itulah surganya mereka. Ada tokoh di Alkitab. Misalnya kita bisa melihat bagaimana masa lalunya tokoh-tokoh di Alkitab. Misalnya Raja Salomo ya. Yang ambisinya berbeda. Apa yang Allah berikan kepada dia? Ini seorang raja loh. Tapi Allah menegakkan hukumnya. Bagaimana ketegasannya Dia tunjukkan kepada sang raja ini. Apalagi kepada manusia. Apa sih enaknya? Kalau misalnya kita berpikir, oke lah enak, sekarang saya dapat duit. Ya, kalau sekarang istilahnya kan yang paling populer itu jualan agama. Jualan agama, saya pergi ke sana, saya pergi ke sini, dapat sekian. Oke, sekarang katakanlah kamu dapat itu semua. Kamu dapat wanita yang kau inginkan, kamu dapat pria yang kau inginkan. Habis itu apa? Setelah itu apa? Apa yang akan kau dapatkan? Setelah kematian, apa yang kau dapatkan? Ya, Tuhan itu tidak pernah tidur. Jadi lebih kepada pikirkanlah tentang kematianmu. Pikirkanlah tentang Apakah kematian. semua yang kamu kejar dapat menyelamatkan kamu? Nah, makanya Rasul Paulus mengatakan hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Keuntungan. Justru keuntungannya itu ketika kematian gitu loh. Lalu kalau memang orang Kristen ini berpikir, oh keuntungan saya ketika hidup, jadi kematiannya apa? Contohlah Rasul Paulus, bagaimana dia? Dia ketika di penjara pun ya, dia bukan orang kaya, dia tidak punya apa-apa, hidup saja dari pemberian jemaat. Dia tidak pernah minta, dia bukan apa namanya, dia Dan bukan jualan orang tenda kaya. ya dia ya? Iya. Iya. Dia benar-benar ya, kalau saudara berpikir ya, orang yang dibenci selama ini Rasul Paulus, tokoh yang paling dibenci sama mereka-mereka ya. Kita lihat bagaimana ceritanya dia. Lihat dia bagaimana, wafatnya bagaimana, mempertahankan iman Kristen itu bagaimana. Ya. Apakah dia mendapatkan keuntungan? Tidak. Keuntungannya, puncaknya nanti di mana ketika kematian itu? Garis finishnya. Makanya kalau kita baca misalnya kitab Rasul Paulus, dia itu mengilustrasikan bagaimana orang Kristen sekarang ini seperti sedang berlomba. Apakah kamu dan saya sama-sama bisa sampai di garis finish? Garis finishnya itu di mana? Ya selesai. Wafat dalam keadaan memeluk agama Kristen. Bukan hanya sebatas memeluk ya, benar-benar beriman kepada Dia. Benar-benar bisa yakin dan tidak berpikir kepada kehidupan ini saja, bukan materi. Makanya ketika ada orang kaya yang datang kepada Yesus, Tuhan Yesus bilang apa? Juallah semua. Hartamu berikan kepada orang miskin. Tapi apa yang dilakukan? Enggak, dia enggak mau, dia enggak rela. Nah, jadi kamu pilih Rasul Paulus atau pilih si orang kaya yang tidak rela hartanya? Ya. Kalau kita sudah tahu apa hal termahal yang kita dapatkan ketika kita mengikuti Yesus,
Maka sekarang aku akan bertanya, apa hal yang terpenting yang perlu kita lakukan sebagai seorang Kristen dalam hal mengikuti Yesus? Pedoman yang paling utama ya, katakannya jika ya, tidak jika tidak. Bagi saya ya, ketika menjadi seorang Kristen, kamu mengaplikasikan ya jika ya, tidak jika tidak, ya kamu tidak akan ada istilahnya kepleset ke sana ke sini karena kamu menjadi orang yang jujur. Kenapa? Ketika kamu mengatakan ya jika ya, bukan hanya kepada aplikasi kehidupannya saja, tetapi ketika orang bertanya tentang imanmu pun kau akan katakan ya. Di dalam imanmu memang karena ada ya dalam iman saya maka ya. Kalau memang tidak dalam iman saya maka tidak. Apakah Yesus ini A? Ya kalau iya. Apakah Yesus B? Tidak kalau tidak. Jadi harus tegas. Tegas. Iman Kristen itu bukan iman Kristen, kalau saya nyebutnya iman Kristen itu bukan iman Kristen yang menye-menye. Iman Kristen itu bukan iman Kristen yang kaleng-kaleng. Ya. Iman Kristen adalah iman yang paling tegas. Kalau cuman sebatas menye-menye, jangan jadi orang Kristen. Nggak bisa. Artinya ya kalau ya, tidak jika tidak, itu hal yang harus terpenting yang harus dilakukan orang Kristen. Betul. Gitu ya. Nah, lalu misalnya dalam hal pelayanan, kita sudah melayani begitu ya. Telah ada juga teman-teman di sana yang melayani dan lain sebagainya. Dalam perjalanan Serafim, apa sih prinsip yang harus dipegang oleh seorang pelayan Tuhan sebagai anak muda? Anak muda ini kan banyak nih melayani Tuhan lah dengan cara inilah apa segala macam, buat program-program. Nah, apa sih prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pelayan yang muda? Patokan saya tetap kembali kepada Timotius. Ya. Dia adalah orang yang muda. Yang kedua, motivasi kamu melayani itu apa? Kalau motivasinya duit, ya sama seperti yang saya katakan tadi. Berarti kamu sama seperti kisah yang ada di Perjanjian Lama. Tapi jadilah seperti Rasul Paulus. Ya. Dia tidak berpikir ke sana, ya tidak berpikir bagaimana supaya saya bisa makan enak, tidur enak. Saya nggak pikir ke sana, pokoknya kamu melayani Tuhan. Ketika Kristus berkata, burung di udara saja Tuhan pelihara, jangan takut gitu loh. Ya. Kalau kamu ngaku, saya orang Kristen, kamu siap sedia nggak pikul salib itu? Seorang pelayan itu jangan berpikir, oh karena saya pelayan saya harus dipuja-puja, tangan saya dicium, saya harus duduk yang paling empuk, tempatnya paling depan, saya paling terkenal. Enggak, itu bukan pelayan. Ya. Itu bukan pelayan. Pelayan itu seperti apa? Contohlah Tuhan Yesus, dia membasuh kaki muridnya. Kebalik ya, padahal dia adalah penguasa di atas segala penguasa, tapi penguasa ini ada di sini membasuh orang yang berdosa yang dia duduk di sini. Harusnya kalau kita berpikir secara logika aja ya, logika sederhana, orang berpikir pasti ya seperti ini dong posisinya. Kita yang di sini, kitalah yang berhak membasuh dia. Ini kayaknya kebalik ya. Maka saya katakan tadi iman Kristen unik. Bukan hanya yang tadi orang Kristen harus berbuat baik karena dia sudah selamat dan lain. Ini juga unik. Kristus itu sendiri adalah citranya. Ya, kalau melihat misalnya kalau kita di luar dari konteks Kristus ada Timotius. Tapi kalau kita mau lihat pusatnya iman Kristen, karena kita disebut Kristen ya Kristus sentris, lihatlah Kristus itu sendiri. Motivasinya ya seperti ini. Ya. Kalau pelayan tidak mengikuti motivasinya Kristus, kamu bukan pelayan. Kamu mungkin pelayan tapi bukan pelayan berdasarkan Kristus. Berdasarkan Kristus, betul. Ya, ya. Karena yang di rumah makan pun juga disebut pelayan. Oke. Nah, sebagai penutup ungkapan terakhir dari Serafim, apa yang mau Serafim sampaikan kepada anak-anak muda yang mungkin saat ini masih tergoyang-goyang, aduh Kristen nggak ya, tapi pacarku ganteng, tapi aku mau jadi dia, aku mau ikut agamanya dia. Nah, apa yang Serafim ingin sampaikan kepada orang anak muda yang imannya masih goyah terhadap kekristenan, yang meyakinkan mereka untuk menolong mereka? Silakan. Fokuslah kepada Kristus. Jangan fokus kepada kehidupan yang sia-sia di dunia ini. Sehingga kamu akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah itu sendiri. Jangan pernah lihat apa yang sudah Tuhan berikan kepada dirimu, tapi lihat apa yang sudah kau berikan kepada Tuhan. Jangan pernah minta, loh Tuhan baru ngasih seperti ini kepada saya. Kamu gak layak ngomong seperti itu kepada penguasa. Tapi apa yang kau berikan kepada penguasa di atas segala penguasa itu? Itulah tipikalnya orang Kristen. Harus itu yang dipertanyakan. Ya. Karena bagaimanapun kelak apabila kita bertemu dengan Kristus dalam pengadilannya, Ia akan menanyai kita semua, apa yang telah engkau perbuat kepadaku. Bukan karena Tuhan haus, tapi Tuhan mau melihat apa balasanmu terhadap cintanya yang begitu besar itu.
Jadi jangan sia-siakan waktu yang muda, jangan sia-siakan waktu yang singkat ini untuk membuang untuk hal yang tidak penting ya. Iya. Karena Raja Salomo pun yang bahkan Tuhan Yesus bilang dia yang hidup dalam segala kemegahannya, tidak ada raja yang lebih kaya dari Salomo hingga hari ini. Yes. Tapi pada akhirnya Salomo menulis pengkhotbah dan mengatakan semuanya sia-sia. Yang berarti itu hanya Kristus Yesus. Ya, terima kasih Serafim telah datang di podcastnya kita di 3 Hari Channel. Sangat memberkati kita semua, terkhusus untuk anak-anak muda. Ini wajib untuk Anda gunakan sebagai bahan pelajaran ke depan. Bagaimana sebenarnya yang berharga, yang terpenting itu adalah kehadiran Yesus Kristus yang ada di dalam hidup dari setiap kita. Agar kehadiran Yesus Kristus itu membawa kita kepada hal yang lebih tinggi dari apapun yang di dunia, yaitu penyatuan dan perdamaian dengan Sang Ilahi yang daripadanya kita berasal. Kita kembali lagi dalam beberapa episode berikutnya. Tuhan berkati. Saya Elia Maren dari 3 Hari Channel pamit undur diri. Shalom.